Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Gilang Sajehan dengan NIM 2110911047. Jadi di sini saya akan eh, menjelaskan untuk SMP 5-7 mengenai pembangkit tenaga menggunakan turbin uap. Untuk soalnya yaitu daya keluaran dari turbin uap adiabatik adalah sebesar 5 megawatt dan dengan kondisi uap masuk dan keluar dapat dilihat pada gambar 5-31. Pada gambar diketahui untuk tekanan 1 itu 2 MPa, untuk T1-nya 400 derajat Celcius, untuk V1-nya 50 meter per sekon, dan untuk Z1-nya 10 meter. Untuk W dot out-nya itu 5 megawatt, dan untuk P2-nya itu 15 kPa, untuk X2-nya 0,90, untuk V2-nya 140 meter per sekon, dan untuk Z2-nya 6 meter. Jadi pada soal itu ditanya, yaitu yang pertama, dibandingkan besarnya perubahan entalpi delta H, energi kinetik delta KE, dan energi potensial delta EP. Untuk yang kedua, tentukan kerja yang dilakukan turbin persatuan massa uap yang mengalir melalui turbin. Dan yang ketiga, hitunglah laju aliran massa uap. Untuk solusinya itu kondisi inlet atau masuk dan kondisi outlet keluar dari turbin uap beserta daya keluarannya yang diberikan, dan perubahan energi kinetik, energi potensial, dan entalpi dari uap, serta kerja persatu massa dan laju aliran massa yang akan dihitung. Untuk asumsi dari soal yaitu yang pertama, untuk asumsi yang didapatkan dari soal, untuk asumsi yang pertama yaitu proses ini bersifat steady flow atau aliran tunai, sehingga tidak ada perubahan energi dengan waktu, yaitu delta MCV sama dengan 0 dan delta ECV sama dengan 0. Untuk yang kedua, sistem ini adiabatik dan tidak ada perubahan atau perpindahan kalor. Dan untuk yang ketiga, perubahan energi potensial ini kecil sehingga dapat untuk diabaikan. Untuk analisis dari soalnya, kita bisa lihat energi itu dapat diubah menjadi kerja. Sehingga ini adalah kasus kontrol volume di mana persamaan energi aliran tunai itu diterapkan. Perubahan energi kinetik dan potensial itu juga harus dipertimbangkan. Untuk yang pertama itu kondisi inlet. Pada inlet, uap berada dalam keadaan uap super panas, sehingga entalpinya itu P1 sama dengan 2 MPa, dan T1 400 derajat Celcius, sehingga satunya itu 3248,4 kilojoule per kilogram. Nah, itu bisa dilihat pada tabel termodinamika, yaitu tabel 6. Pada kondisi outlet, di outlet itu uapnya itu bersifat uh, campuran jenuh, itu cair uap pada tekanan 15 kPa, sehingga entalpinya itu H2 sama dengan HF ditambah X2 dikali dengan HFG, sehingga didapatkan HF-nya itu 275,94 ditambah X2-nya itu didapatkan dari gambar 5-31, yaitu 0,9 dikali dengan HFG 2372,3 yang didapatkan pada tabel kilojoule per kilogram, sehingga menghasilkan nilai H2-nya itu 2361,01 kilojoule per kilogram. Lalu, untuk menghitung perubahan entalpi, kita bisa menggunakan rumus
H2 dikurang H1. Untuk nilai H2 itu didapatkan tadi 2361,01 kJ per kilogram. Untuk H1-nya kita dapat dari tabel A strip 6 yaitu 3248,4 kJ per kilogram, sehingga menghasilkan uh, minus 887,39 kJ per kilogram. Untuk menghitung perubahan energi kinetik, kita menggunakan rumus V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat per 2. Untuk V2 itu 180 meter per sekon kuadrat. Dan bisa dapat dilihat di gambar 531 ini. Untuk V1-nya itu 50 meter per sekon kuadrat. Meter per sekon. Lalu dikuadratkan dibagi 2. Untuk menyamakan satuannya itu dikali dengan 1 kJ per kilogram dibagi 1000 meter kuadrat per sekon kuadrat, sehingga menghasilkan 14,95 kJ per kilogram. Untuk menghitung perubahan energi potensial, kita menggunakan rumus gravitasi dikali Z2 kurang Z1. Untuk gravitasi 9,81 meter per sekon kuadrat, dan untuk Z2-nya itu 6 meter dikurang Z1-nya itu 10 meter. Baru untuk menyamakan satuan lagi yaitu menggunakan dikali dengan 1 kJ per kilogram dibagi 1000 meter kuadrat per sekon kuadrat, sehingga menghasilkan perubahan energi kinetiknya itu delta PE-nya itu minus 0,04 kJ per kilogram. Untuk soal yang B yaitu kerja yang persatuan massa uap. Kita menggunakan rumus delta in maksud saya E dot in dikurang E dot out sama dengan dE sistem per delta T. Untuk dt ini 0 karena dia steady aliran. Jadi menggunakan persamaan E dot in sama dengan E dot out. Untuk E dot in kita menggunakan rumus M dot dikali H1 ditambah V1 kuadrat per 2 ditambah gravitasi dikali Z1 sama dengan W dot out ditambah M dot dikali dengan H2 ditambah V2 kuadrat per 2 GZ GZ2 selama Q dotnya itu 0. Sehingga kerja itu selesai dengan per unit massa dari uap, sehingga dengan disederhanakan menjadi W out sama dengan minus H2 dikurang H1 ditambah V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat per 2 ditambah G dikali Z2 kurang Z1 sama dengan minus delta H perubahan entalpi ditambah perubahan energi kinetik dan ditambah perubahan energi potensial, sehingga didapatkan nilainya minus dikali minus 887,39 ditambah 14,95 dikurang dengan 0,004 kJ per kilogram, sehingga menghasilkan 872.048 maksud saya 872,48 kJ per kilogram. Untuk yang C itu menghitung aliran massa pada keluaran 5 MW. Untuk M dot-nya itu W dot out. Untuk W dot out-nya itu 5 MW tetapi diubah menjadi kJ per sekon sehingga menghasilkan 5.000 kJ per sekon. Dibagi dengan W out yaitu 872,48 kJ per kilogram. Sehingga itu menghasilkan 5,73 kg per sekon. Untuk diskusinya yaitu dapatkan dua kesimpulan. Yang pertama yaitu perubahan energi potensial itu kecil dibandingkan dengan perubahan entalpi dan perubahan energi kinetik. Ini sering diabaikan dalam perhitungan. Untuk yang kedua,
eee, akibat tekanan rendah dan volume yang spesifik besar, kecepatan di outlet itu sangat tinggi. Akibat dari kecepatan outlet yang sangat tinggi ini, perubahan energi kinetik itu menjadi, signifikan. Baiklah, sekian, penjelasan saya mengenai, soal 5 5 strip 7 ini. Jika saya ada kesalahan dalam menyampaikan contoh soal ini, mohon dikoreksi Bapak dan rekan-rekan semua, sehingga saya akan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Baiklah, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.